adalah merupakan cipratan nur Allah. Itulah ruh itu nggak ngerti tadi semua. Yang dia tahu adalah semuanya hanya Allah kalau bagi ruh tadi semua. Nah, adapun kita adalah sekarang ini manusia ruh yang sudah berubah menjadi jiwa. Nah, sementara si jiwa di situ adalah ruh yang sudah kawin dengan alam mulki, ruh yang sudah melekat dengan keberadaan alam yang sebetulnya adalah Adam, tidak ada. Nah, tinggal kesadaran di mana? Si ruh kah? Si jiwa? Nah, jiwa yang sudah memiliki kesadaran kembali kepada ruh, dia disebut adalah jiwa mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Maka tadi jiwa juga bisa kembali pada Allah kalau dia sudah kembali sadar sebagaimana sadarnya adalah ruh dari awal. Kita kan summa rodadnahu asfala safilin, dari kesadaran Allah turun pada kesadaran ruh, kesadaran Rasulullah, turun pada kesadaran jiwa adalah tadi turun pada kesadaran jasad. Nah, pada kesadaran jasad ini adalah binatang kita ini. Maka oleh Allah dikatakan bahkan lebih sesat dari binatang. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am tuh. Ulaika kal an'am balhum adol tuh. Binatang. Maka itulah maka Abah sering sampaikan kalau ibadah itu selalu berkaitan untung dan rugi, itu masih pada ibadah jasad, ibadah binatang. Mau surga, nggak mau neraka, dari semua ya. Mau untung, nggak mau rugi, sadar nggak sadar, itulah kita telah wujud dajjal itu. Dajjal itu adalah sesungguhnya ya diri kita. Jadi semua pada saat kita hanya mengikuti apa yang baik adalah menurut jasad kita. Oh ini menang, bagus. Kalah, buruk. Oh ini menang, apa namanya, lapang. Oh pada saat sempit, buruk, benci. Itu sahabat ya. Nah, cara kita ingin kembali meningkatkan kesadaran adalah karena pada dasarnya kalau nanti kamu sudah kembali kepada jiwa yang mutmainnah, kamu sudah tidak lagi milik kalah dan milik menang. Kamu tidak lagi milik baik dan milik buruk gitu. Karena baik itu juga Allah pada jamal kamalnya, ternyata buruk juga Allah pada jalal koharnya. Nah, sementara di kehidupan ini Allah ingin kenali sempurna pada baik dan buruk. Itulah jiwa. Maka itulah kenapa Allah dalam Al-Quran wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu sudah beruntung sesungguhnya si jiwa memiliki dua pandangan tadi semua. Maka tadi kalau seandainya tubuh berbuat maksiat, jangan selalu langsung tuduhkan pada Allah. Apakah ini perbuatan nafsumu? Nah, gitu. Walaupun nanti ngerti juga nafsu itu perbuatan Allah juga. Setan juga Allah, nafsu juga Allah pada keseluruhannya. Tetapi di dalam konsekuensi hukumnya, nah itu kamu gitu. Maka itulah Allah ingatkan pada kita, ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kalau dia itu baik itu pasti Allah, tapi kalau buruk itu pasti adalah dirimu gitu. Nah itu kalau buruk dirimu, maka keadaan kesadaran kita dibagi dari kesadaran iblis, kesadaran setan, kesadaran jin, kesadaran binatang lebih rendah dari binatang, kesadaran kesadaran insan, kesadaran manusia, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itulah kenapa orang yang sudah dipanggil oleh Allah qul a'udzu birabbin nas itu yang sudah qul a'udzu birabbil falaq. Yo. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarrin naffasyati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, yang sudah bebas dari hasad dan hasid gitu. Hasad, hasid, hasud, nah itu sudah bebas karena kamu udah bukan lagi binatang, nggak marah tadi semua, nggak tersinggungan, nggak tadi semua, karena udah bebas dari hasad, hasid, hasud, gitu kan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kamu sudah sampai kepada diperintahkan oleh Allah, kul a'udzu birabbil falaq. Nah, kamu sudah sampai di situ karena kul huwallahu ahad. Tuh. Kamu sudah kul huwallahu ahad. Mengenal Allahnya itu bukan pada nama lagi. Allahnya itu sudah ahad. Ahad pada apanya? Pada fiilnya, pada tubuhmu, pada asmanya, pada hatimu, pada sifatnya, pada ruhmu, pada zatnya, pada sirmu. Ahad sudah tadi semua. Fiil menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhmu, nur asma Allah pada hatimu, nur sifat Allah pada ruhmu, nur zat Allah pada sirmu. Tuh, sudah satu dia. Syariat pada tubuhmu, thariqat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada sirmu. Itulah kamu sudah dipanggil kul wallahu ahad, sudah ahad. Sudah manggilnya juga sudah kulhu, hu. Karena hu itu panggilan, sahabat. Kalau seandainya kamu sudah menafikan tadi semua asalnya tadi, kan kata Abah juga, semuanya berjalan dari kalimat la ilaha illa Allah. Pada tubuhmu Muhammad Rasul Allah. Tuh. La kalimat nafi, maka yang pertama kamu nafikan bahwa yang wujud Allah. Tuh, la itu adalah 5 sifat kepada Allah yang merupakan tadi syarat wujud. Karena kita ini wujud yang tidak wujud, wujud yang diwujudkan, disebut maujudat, atau disebut juga dengan kainat kita ini. Disebut juga ada tajalli min tajaliyatillah. Maka Abah suka jelaskan yang disebutkan dekat pada saat engkau hilang melihat pada tubuhmu hanya nur af'al Allah, pada melihat pada hatimu nur asma Allah, pada ruhmu nur sifat Allah, pada zatmu nur sirnya Allah. Jadi hilanglah dirimu. Sudah menjadi su'aul basyirah, pindahlah kepada ainul basyirah. Bahkan sekarang engkau lebur pada hakul basyirah. Jadi kalau ainul basyirah itu takhalli, su'aul basyirah itu takhalli. Tadi semua tadi la, kamu kembalikan takhalli, ya. La, aku bukan wujud, aku bukan kidam, aku bukan bako, aku bukan muhalafatul hawadis, aku pun enggak qiyamuhu binafsihi. Karena aku butuh bantuan, boro-boro mata aku nggak bisa melihat kecuali dengan basor dia. Maka aku pun berjalan kaki, nggak bisa kaki berjalan kecuali kudrat irodat dia. Aku pun tidak berilmu kecuali dengan ilmu dia. Itu tadi semua. Tidak mungkin aku ini adalah makhluk berdiri sendiri. Nah, kemudian aku juga adalah tidak muhalafatul hawadis seperti Allah. Allah itu berseberangan dengan segala sifat makhluknya gitu. Nah, karena aku ini diadakan sama dengan adanya yang lain. Maka aku dengan yang lain itu sama saja. Hanya beda rupa dan bentuk, itu saja. Sementara Tuhan itu adalah berseberangan dengan sifat makhluk, gitu kan tadi. Maka disinilah memahami sifat qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul hawadis. Disitulah kepada tubuh ini ada berlaku 10 makulat yang berkaitan dengan Tuhannya, antara abid dan ma'bud tadi semua.
10 makulat yang paling umum yang harus kita pahami minimal adalah jihad. Jihad itu arah, sahabat. Maka kepada Allah pada saat ada jihad, ada arah di atas, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di bawah, di atas, di luar, di dalam, itu masih jihad. Tunjuk ke belakang salah, tunjuk ke depan salah, tunjuk ke kanan salah, ke kiri salah, ke dalam salah, keluar salah, karena dia adalah meliputi semuanya. Kalau sudah meliputi, coba kamu mau tunjuk air, kamu nyelam ke dalam air. Nah, kamu mau tunjuk mana air ke depan? Ah, salah, karena di belakangmu juga air, kananmu air, kirimu air, atasmu air, dalammu air, luarmu air. Ke belakang, ya depanmu air. Kanan, kirimu air. Inilah kepada Allah, maka ada 10 makulat yang tidak boleh, mustahil kepada Allah. Maka itulah ada sifat salbiah. Salbiah itu untuk mencabut adalah sifat-sifat 10 makulat yang ada. Nah, sementara sifat tubuh ini, sahabat, bukan masalah rajinnya. Dibawa rajin kayak apapun, kalau masih keadaan syirik jali, bagi Allah tidak ada dirimu itu. Maka itulah yang Abah selalu ingin sadarkan adalah bukan tentang sahabat-sahabat kita dipikir, ngajak-ngajak banyakan. Itu juga nggak jelek. Tetapi pada saat tidak punya daya dan manfaat, nah itulah akhirnya menjadi kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sholat tidak berdampak, zikir tidak berdampak, tadi semua. Berdampak pada apa? Berdampak pada jiwanya. Tidak ada kesadaran jiwanya yang naik. Berdampak pada apa? Berdampak juga pada hidupnya, pada ekonominya, pada kebahagiaannya. Berdampak pada apa? Berdampak pada kemaksiatannya. Tadi semua. Nah, hari ini kata Abah, kalau cara yang sudah kalian pahami selama ini, didengungkan hampir 100 tahun ini, dari mulai Utsman bin Yahya Senokhorgronya itu, ternyata dampaknya buat negara ini hampir tidak punya daya. Bahkan semakin lama Islam semakin marginal, Islam semakin kehilangan kesadaran, Islam semakin menjadi jongos, jongos Korea, jongos Jepang, jongos Cina, jongos Arab terutama. Tadi semua kita ini sadar nggak sadar. Kemudian ya sebagai apa lagi buktinya Abah? Ya kita menteri agama udah bukan hat trick lagi. Udah trick gitu. Hat trick itu kan tiga kali kalah berturut-turut, 3 gol tuh hat trick. Ini sudah sekarang ini udah mau ke 5 berturut-turut. Terus kalau orang yang dianggap paling pantas duduk memegang jabatan itu tidak bisa menjadikan uswah, terus berarti. Nah inilah. Apalagi kalau kalian pelajari lagi sekarang dan lain sebagainya. Banyaklah sahabat kalau kalian membuka mata. Inilah kenyataan hari ini. Bahwa sholatmu tidak berdampak. Puasamu tidak berdampak. Agamamu tidak berdampak. Silakan kalian. Inilah kesadaran karena akibat ibadah yang tidak dibangun dengan kesadaran. Bicara surga, nggak ngerti surga. Bicara neraka, nggak ngerti neraka. Tadi ngomong azab kubur, nggak ngerti mana azab kubur. Ngomong sirot, nggak ngerti sirot. Kenapa kamu lihat nggak ngerti? Nah sayang kepada orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya. Manusia itu kelihatan. Sesungguhnya tidak bisa ditipu tadi semua. Tidak bisa dipakein dengan gamis, nggak bisa ditutupin dengan udang-udang, nggak bisa diperhias dengan tongkat, parfum misik. Walaupun mungkin ribuan santri sekalipun nggak bisa. Kalau babi tetap babi, gitu kan masalahnya. Inilah seharusnya kata Abah, agama itu bukan hanya tatanan katanya. Dan harus dibuktikan tadi masalahnya. Bagi orang-orang adalah ahli-ahli kesadaran yang sudah batinnya hidup karena matinya dia sudah bisa mati dalam hidup, sahabat. Sebenarnya semua orang bisa menyaksikan itu.
Asal tadi kan kata Allah, kata baginda Nabi dalam satu kaul mengatakan hadis qudsi bahwa innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya diri kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Tadi semua. Tetapi kenapa sekarang manusia tidak mampu melihat Tuhan dengan jelas? Karena dia melihat dirinya yang jelas. Padahal Tuhan itu adalah hakul mubin. Kalau Tuhan itu yang hakun, berarti dialah yang jelas sebenarnya. Kita yang goib gitu. Apalagi mubin, pertelo, nyata gitu. Nah itu. Nah, inilah penyebab kenapa sekarang kita banyak jadi jongos. Penyebab kita adalah sholatnya tiada kesadaran. Tetap aja masih ngomongin pahala, surga. Itu nggak jelek. Tetapi kembali berarti nggak ngerti tujuan. Kata Abah juga ada makom jasad, ada makom jiwa, ada makom ruh, ada makom aryan Allah gitu. Tadi sudah kembali pada Allah, pada makom Allah gitu. Maka ada sahabat, jangan dikira nggak ada di zaman, setiap zaman pasti ada. Itulah kata Abah, setiap zaman walinya sama 124.000. Walaupun zaman kapanpun Allah tidak akan mengurangi jumlah kekasihnya 124.000 gitu. Cuma mungkin barangkali sekarang fisiknya udah berbeda, wujudnya sudah berbeda, caranya juga berbeda. Nah inilah yang harus dipahami. Ilmu itu kadang-kadang masih terjebak pada ruang dan waktu. Kalau semacamnya, karena tubuh kita masih ada pada ruang dan waktu. Nah inilah ilmu ruang dan waktu. Pada ruang dan waktu tentu akan berbeda pada ruang dan waktu yang berbeda. Itulah kenapa Imam Syafi'i hanya berpindah saja dari Mekah menuju Mesir misalnya sudah beda dari kaul Qadim menuju kaul Jadid tuh. Untung nggak pindah ke Indonesia. Kaul Jadid yang kedua pindah lagi ke India. Kaul Jadid yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau kita dibangun dengan kesadaran tadi semua ya. Nah inilah persoalan hari ini yang Abah berkeliling ke seluruh Nusantara. Yang Abah berkeliling ke Nusantara karena Abah khawatir. Karena tadi kita telah melakukan kerusakan di daratan dan di lautan. Itu istilah Allah. Tapi yang dimaksud oleh Allah adalah kita telah kehilangan kesadaran pada ruh kita, pada jiwa kita, itu yang dimaksud. Maka manusia sekarang tubuh manusia akan menerima pembalasan. Manusia akan mendapatkan akibat dari perbuatannya yang salah. Maka hari ini, maka Abah sering katakan di mana-mana, jangan aneh kalau melihat air marah, jangan aneh kalau melihat angin marah, jangan aneh kalau lihat gunung berapi marah, jangan aneh kalau melihat gunung marah. Karena pada dasarnya kita adalah mereka adalah kita, dan kita manusia adalah remote control. Kitalah yang mengundangnya gitu. Nah ini sahabat, kenapa Abah hampir keliling Asia Tenggara adalah bahkan sekarang tiap pulau adalah selepas dari sini besok hari Minggu sore Abah sudah berangkat ke Bangkalan dari semua, dan itu ingin menyatukan Madura. Yang teman Bawean sudah gabung, kemudian kita dari situ Abah akan ke Makassar, dari Bone, dari Maros, dari mana akan kumpul. Kemarin kita sudah bikin, ini bukan asal main-main sahabat tadi semua, dan semuanya adalah ongkos Abah sendiri. Artinya rezeki dari Tuhan tadi semua ya. Karena kalau tidak begitu berarti ya kita siap-siap harus menerima guncangan, harus menerima persoalan yang pernah dialami Nabi Nuh. Kisahnya itu gitu dengan air yang pernah dialami oleh Nabi Lut adalah dengan tanah yang lava ya, yang dialami oleh Nabi Musa tsunami beratnya tadi, yang pernah dialami oleh nabi-nabi yang lain dengan angin, Nabi Sis tadi semua. Maka itulah kisah-kisah Nabi itu yang pernah dialami Ibrahim dengan api dan lain sebagainya. Inilah ya sahabat, kisah-kisah itu begitu nyata sebenarnya kalau kalian sadar sebenarnya. Maka inilah yang terjadi hari ini.
Maka barangkali di depan kalian, barangkali Abah sudah keliling lah, barangkali yang di Lombok sudah bicara dengan Abah tadi semua, dan semuanya nyata kan, semuanya. Harus menunggu bukti yang mana? Kata Abah, besok hati-hati, lusa ada air buat Bali, hati-hati di Lombok ada air, hati-hati daerah anu ada angin, hati-hati daerah anu ada longsor, kan tadi tempo hari ada hati-hati sebuah daerah danau airnya akan menghilang. Semuanya itu sahabat bukan sebuah kirata, bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Karena seluruh tubuhmu yang ada di alam ini ada pada tubuhmu. Dia berkomunikasi dengan dirimu. Anginnya, apinya, anginnya, airnya, tanahnya, semuanya. Yang sulit dipahami oleh orang-orang awam yang masih ngomong surga, pahala, surga, pahala, surga, pahala. Ya, kalau kalian tidak paham, walaupun udang-udangmu sebesar apapun tadi semua, ya maaf, 1000 maaf ini harus dikatakan, ya. Makanya tadi Abah mengajak, marilah bangun segera kesadaran di seluruh Nusantara ini. Sebagaimana wasiat mereka, para arif billah yang mereka masih hidup tadi semua. Tapi mereka tidak bisa berbuat kecuali oleh yang dohir. Nah disinilah Abah sering sampaikan kita harus mencari guru wasilah yang dohir. Karena sebesar-besarnya yang batin itu tidak ada dampak kalau tanpa yang dohir. Di tubuh yang dohirlah mereka itu hadir. Pahami. Inilah juga kesalahan orang-orang tadi semua. Ya, itulah karena hakikat Allah itu dohir, batin, awal, akhir. Harus istimewa. Nggak ada gitu kan tadi. Apa namanya, kalau batin ya batin, kalau akhir ya akhir, kalau awal ya awal. Tapi seharusnya pada saat yang dohir itulah, di yang dohir istimalah awal, akhir, dohir, batin. Tuh. Maka itulah kenapa Allah menyuruh wabtagu ilahil wasilah. Carilah wasilah. Nah di yang dohir itulah wasilah itu ada. Karena yang dohirlah yang bisa melakukannya. Karena bersama yang dohir ada yang batin. Karena yang dohir itulah yang akhir. Nah, bersama yang akhir itulah ada yang awal. Tadi sahabat. Nah, inilah kadang-kadang kita manusia ini. Tadi semua. Maka marilah kita jadi titik sebagai yang tadi. Jadi itu ya sahabat, kesadaran itu betapa pentingnya kesadaran. Kenapa dalam Al-Quran Allah ingatkan harus kita bagaimana beragama dengan akal. Afala ta'qilun. Selalu. Allah bicara ini, afala ta'qilun. Allah bicara ini tadi. Termasuk dalam ayat perkawinan. Kenapa dalam perkawinan? Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tuh. Kita ini harus satukan dohiron wa batinan. Sebagaimana juga. Nah, tapi isyarahnya juga bisa kepada kalian suami istri. Satukan. Maka Abah sering katakan. Seringlah bersetubuh dari semua ya. Satukan dohir dan batin. Hadirkan rasa Muhammad. La ilaha illallah perlambang pada suamimu. Muhammadur Rasulullah perlambang pada istrimu. Yang satu batin, yang satu dohir. Yang satu Adam, yang satu Hawa. Pada saat leburkan, tidak ada Adam dan Hawa. Hanya ada rasa Allah dan rasa Muhammad. Itulah sahabat. Maka banyak aulia Allah adalah yang sudah menikahkan dirinya diri dohir dan diri batin sebagaimana Robiah Adawiyah dan juga di penghujungnya juga termasuk Imam Sibawayh yang punya istri 4 ditinggalkan semua dan Imam Ghazali tidak berkeluarga sahabat karena mereka yang sudah menemukan rasa dohir dan batin sudah ijtima, sudah nikah dengan diri batinnya dengan diri dohirnya, dia tidak membutuhkan kebahagiaan di luar tubuhnya. Karena kebahagiaan ada pada dirimu. Surga ada pada dirimu. Karena engkau adalah Samsun dan Badrun. Engkau adalah batin dan dohir. Tapi engkau juga adalah akhir dan awal. Maka kebahagiaanmu pada semuanya sudah bersatu pada dirimu. Nah inilah karena hari ini. Kenapa sih Abah dibuka semuanya? Hari ini kembali. Semuanya adalah maka Tuhan sudah persiapkan ayat-ayat kauniyahnya dengan handphone, dengan Google Map. Kemudian Allah ciptakan Instagram, Allah ciptakan juga Facebook, Allah ciptakan juga TikTok, Allah ciptakan
Supaya apa? Manusia adalah akan mengerti tentang kesadaran. Maka hari ini barangkali hampir di seluruh TikTok, di Facebook, di YouTube, justru adalah yang sedang kebangkitan adalah spiritual. Tadi seolah-olah jiwa-jiwa yang tertidur adalah menggeliat sekarang ingin bangun dari tidurnya. Yang selama ini kesadarannya ada pada jasadnya, sampai pada matinya pun masih dalam kesadaran jasad. Nah inilah yang kasihan. Ruhnya tidak akan mengerti kemana dia pulang. Sahabat, ada sebut barzah itu, barzahun, ada bainahuma barzahun la yabkian. Tadi semua tadi. Bahwa dikatakan adalah marojal bahraini yaltaqiyan. Marojal bahrain, ada dua lautan, dohiron wa batinan. Disitulah sebetulnya ada kesadaran. Nah, disinilah kenapa Abah sekali lagi mengajak membangun kesadaran ini, sahabat. Kalau nggak sadar ya mabuk lawannya. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran begitu banyak untuk melihat diri. Tadi semua membaca Quran pada diri, membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah engkau tidak melakukan penelitian, riset apa tubuhmu itu? Siapa dirimu itu? Maka disitulah muncul kalam-kalam mereka para ahli tasawuf, para sufi. Nah, itu juga bertanya kemarin, apa itu tasawuf? Tasawuf itu apa? Tasawuf itu taknya itu tobat. Nah, tobat itu apa? Tabayatu taubatan. Tobat itu bukan istighfar. Istighfar itu perhiasan orang tobat. Maka tasawuf taknya itu tobat. Tasawuf itu adalah tobat. Kembali. Kenapa disuruh tobat kembali? Kan tadi Allah menyuruh kita. Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka itulah dari awal seharusnya kembali pada Allah itu dari awal kita sadar. Supaya apa? Berjalan hidup ini bersama Allah, oleh Allah, dengan Allah, untuk kembali pada Allah sebenarnya. Sementara pemahaman manusia sekarang kembali pada Allah itu mati. Iya, tidak salah mati. Tetapi mati yang mana? Karena kalau mati yang mati adalah yang maknawi, mati-mati yang hisi, yang dohir, ya itu namanya bukan mati, itu namanya konyol. Itu mah artinya bahwa manusia mati itu dalam keadaan tidak sadar. Nah, Abah bisa jelaskan lagi bahwa sebenarnya sama Abah bisa dijelaskan bagaimana sih sesaat manusia sebelum mati. Tuh. Bagaimana ruh pertama keluar dari tubuhnya pada saat mati. Bagaimana ruh itu pada saat baru separuh keluar dari tubuhnya sebelum dia lepas. Bagaimana setelah lepas dalam waktu hitungan 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, 1 hari, sampai 40 hari. Pasti kalian nggak ngerti. Kecuali kita yang ngerti. Maaf. Tadi semua ini bukan sebuah kesombongan. Tetapi ini kenyataan. Betapa linglungnya dan bingungnya. Walaupun kamu bertubuhkan kiai sekalipun. Selama kau nggak kenal pada dirimu, kenal pada Allah. Yang ada dirimu. Bablaslah amaliyahmu itu. Hilanglah ilmu itu. Itu sampai Nabi bersabda, banyak orang yang mati dalam keadaan jahil, dibangkitkan dalam arif. Tadi, bangkit itu yang mana sih? Mati itu nggak ada. Keluar ruh, masuk pada alam, sebut barja. Dia punya lagi. Tadi mati itu nggak ada kali lagi. Kita ini kan ruh. Nah, yang disebut mati itu orang yang si jasad tadi. Bayangkan kalau yang jadi kiainya itu jasadnya. Ciri kiai itu jasadnya apa? Gelem. Tadi boleh hanya ini aja yang diurusnya itu. Tadi maka dia merasa bangga sebagai guru. Saya guru. Oh, saya mursyid. Nah, itulah tadi semua. Itulah adalah dia sama boro-boro menyelamatkan orang, menyelamatkan dirinya saja. Abah menyaksikan tidak bisa. Makanya Abah dalam sekian puluh tahun ikut dalam tasawuf ini menyaksikan. Bahkan di zaman ini nih ada lebih dari 5 atau 7 orang yang mengaku mursyid dan dia tertahan tidak bisa berbuat apa-apa. Boro-boro ngantarkan muridnya. Dia dalam keadaan
kehilangan kesadaran penuh. Kenapa? Seluruh muridnya ada di lehernya, tidak pernah diselesaikan untuk kembali pada Allah. Akhirnya ibaratkan tadi, menggulunglah, ibaratkan darah itu di sini, setruk di dia. Maka hati-hati kata Abah dalam bermursyid dari semua. Ya. Kalau terlalu kuat jiwanya, dirinya, nafsunya, cirinya adalah tadi bangga dengan ilmunya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan statusnya, dan selalu yang diperlihatkannya adalah tentang kedohiran dirinya. Itu hati-hati. Jangankan orang semacam itu bisa membawamu, membawa dirinya saja. Sahabat kasih tahu, di seluruh Nusantara ini ada tidak kurang dari 5 atau 6 orang yang Abah kenal secara rohani jauh. Dia sengsara. Karena tadi merasa jadi guru, merasa jadi mursyid, merasa jadi apa. Akhirnya boro-boro ngantarkan muridnya. Dirinya sendiri akhirnya semua muridnya ditelan di lehernya. Maaf ya, ini harus Abah buka hal ini biar kalian cerdas memilih guru. Carilah guru. Guru yang tidak pernah merasa jadi guru. Guru yang tidak pernah merasa jadi mursyid. Guru yang tidak pernah merasa dia hidup. Guru yang tidak pernah merasa dia wujud. Karena semakin kesadarannya tinggi, dia semakin matilah dia. Semakin dia mati, semakin dohirlah Allah dan Rasulullah pada dirinya. Itulah guru tuh. Tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami juga. Maka disebutkan dengan tasawuf tadi juga pahami adalah tasawuf itu ada taknya itu tobat. Taknya adalah tobat, kembali. Bagaimana caranya kembali? Tadi harus mati dalam hidup kembali itu. Kenapa harus mati dalam hidup? Kan tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Mama tolong jangan itu ya. Ittaqullah haqqa tuqatih ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi semua ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi semua ya. Bertakwalah pada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, segeralah mati ya dalam hidup supaya kamu bisa kembali kepada Allah dengan Allah, bersama Allah, dengan menafikan daya karena kamu ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Inilah dari awal sesungguhnya supaya kamu di dunia sendiri sudah surga, di dunia itu sudah surga. Sebetulnya dunia inilah surga. Di dunia ini adalah surga. Maka itulah kenapa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ya. Inilah maka kamu sudah bisa masuk surga di sini kalau kamu mati. Kamu sudah bisa ketemu Allah kalau kamu mati. Itulah yang Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Man kana fi, siapa man yang dia adalah buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, ya dia akan buta dan Rasulnya setelah matinya. Nah itulah yang Abah katakan hadis Nabi, siapa yang mati, man mata, tuh siapa yang mati jahilan tadi semua. Itu. Tapi pada saat dia dibangkitkan oleh Allah arifan wa aliman, itulah orang yang sudah mati. Siapa yang jahil? Jahil dalam arti bukan bodoh. Dia sudah mempanakkan dirinya, sudah mematikan dirinya. Arifan. Tapi sebaliknya, siapa yang mati dalam keadaan aliman? Nah itu coba matikan. Aduh mama nih. Aliman. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan arifan. Ini semua. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan arif. Nah inilah berarti di sesungguhnya yang harus kita pelajari bagaimana membangun kesadaran ini. Bukan masalah tadi silakan, tapi semuanya pilihanmu sendiri. Ya, dari semuanya ada. Cuma memang sudah dihitung oleh Allah sendiri.
walaqad darana li jahannama katsiran. Ya sudah. Dan Allah pun sudah mengatakan dalam Quran, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh. Sedikit. Tapi mau bagaimana? Tetapi kita kan manusia harus menyempurnakan ikhtiar. Karena manusia akan diukur dengan ikhtiar bukan hasil. Ikhtiar itu adalah wajib. Tetapi hasil itu tidak wajib dari semua. Dan ikhtiar, maka tadi ada yang disebut dengan kesadaran, yang disebutkan dengan hukum alam polaritas. Polaritas itu adalah, kemudian juga ada apa namanya, hukum alam adalah namanya konsekuensi, apa namanya, tergantung. Sekarang nggak usah jauh-jauh ingin melihat amalmu itu polaritas atau tidak. Sebenarnya bisa dibuktikan dengan bertani, dengan bercocok tanam, dengan apa. Maka kamu nanam asal-asalan, bibit asal-asalan, nggak dirawat, asal-asalan. Terus kamu mengharapkan panen yang bagus begitu. Coba aja. Allah sudah ngasih contoh banyak hal di dunia ini. Ya, maka itulah tadi semuanya. Kenapa Allah mengumpamakan kafir itu kepada petani kufar? Tadi semua. Karena memang pertanian itu contoh yang paling bagus. Maka itulah dalam pertanian juga sama. Jadi untuk melihat dirimu dan sama dengan hasilnya pertanian. Kalau diri kita di penghujungnya adalah samrohnya adalah akhlak. Akhlak siapa? Takhallaqu bi akhlaqillah, akhlak Allah. Pada tubuhnya akhlak Rasulullah, akhlak. Tapi kalau tanaman samrohnya itu apa? Rasa. Maka kamu nanam duren bukan buat menanam pohon duren. Kalau kesadaran durennya itu tidak dibuktikan pohon duren yang tidak berbuah, itu bukan pohon duren. Namanya tadi semua baru ngaku pohon duren. Tapi belum membuktikan kita ini pohon duren. Maka itulah buah duren. Maka buah duren yang kamu cari itu ada pada rasa duren. Tapi rasa duren itu ada pada daging duren. Tapi daging duren itu baru indah kalau dibungkus dengan kulit duren. Maka disitulah Islam kulitnya, iman dagingnya, ihsan rasanya. Mana boleh dipisah, coba ayo. Mana boleh dipisah? Ah, saya ingin rasanya. Dari mana rasanya kok dapat tanpa buahnya? Oh, saya ingin buahnya saja. Mana bisa boleh kamu makan duren? Karena kalau seandainya nggak ada kulitnya, itulah dibagilah Islam, iman, ihsan, kulit, daging, rasa. Maka itu kulit, daging, rasa sama kayak tanaman karena dari tadi bagian akar, bagian pohon, daun dan ranting, bagian bunga dan buah. Maka untuk memupuknya adalah dengan NPK. Tuh. N adalah syariat. N itu adalah nitrogen. Maka yang dilakukan oleh N itu bukan menghasilkan buah. Maka tadi ibadah itu baru sampai kepada sahnya tubuh. Maka tadi ibadah itu. Maka Syekh Mu'i mengatakan ibadah itu baru sampai kepada syah. Tapi syah itu bukan makbul. Apalagi ma'jur nanti. Karena ma'jur itu setelah dibalas ketemu rasa. Ma'jur. Dan ma'jur itu makbul kalau ada buah. Makbul itu adalah akal. Nah inilah kesempurnaan Islam, iman, ihsan. Kalau bahasa orang Buddha, kamadatu, rupadatu, arupadatu. Kalau orang Hindu kesadaran apa namanya Siwa, Wisnu, Brahma, tuh kesadaran sebetulnya. Nah inilah yang harus kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh. Kalau kita maka tadi tasawuf tanya adalah tobat, sodnya sopul kolbi. Nah di sini dada, karena sod di sini adalah kaf. Kaf, ha, ya, ain, sod. Semuanya di sod. Di sini. Jadi bagaimanapun ucapannya kumur-kumur dalam wudhu. Kemudian karena disinilah ketemulah syariatnya, hakikatnya, ma'rifatnya mulut kita ini. Kita disebut mulut. Tetapi adalah disebut tempatnya adalah kalam. Tapi di kalam itu ada mutakalliman. Itu kan sama. Di kita ada mata. Di sini ada basor. Ada basirnya Muhammad, ada basornya Allah bersatu.
ada telinganya kamu, ada sami'nya Muhammad, ada sama'nya Allah, gitu kan tadi semua. Nah, tetapi kuncinya adalah tadi, shod. Maka tasawuf taknya adalah tobat, kembalikan dulu pil kamu, tubuh kamu untuk af'al Allah, hati kamu asma Allah, ruh kamu ada sifat Allah, dan sementara sirmu zat Allah, itu tobat itu kembali. Tobat tadi semua, ya. Digulung ke dalam. Yang kamu butuhkan bukan kulit duren, bukan syariat. Karena syariat itu hanya membungkus hakikat. Tapi yang kamu butuhkan adalah apanya, dagingnya. Tapi dagingnya belum tentu manis, harum. Maka kamu yang membutuhkan rasa, maka tidak 3 hal tadi. Itulah shin. Kulit duren, daging duren, dan rasa duren, itulah shin. Itulah kenapa Islam itu harus diawali dengan alif shin. Kenapa bismi itu ba itu diikuti dengan shin? Kenapa Islam itu alif ikuti dengan shin? Karena hanya shin adalah pada kesadaran Musa. Kesadaran Musa itu kesadaran di langit ke-6. Tadi semua kesadaran Musa, Bukit Tursin sampai kepada Jabal Rahmah, sampai kepada Sidroh Al-Muntaha di Ibrahim. Itulah yang disebut dengan Mi'raj tadi semuanya. Semuanya sahabat yang dari Allah itu nggak ada yang samar. Karena Allah itu hakul mubin. Itulah karena dia mengatakan Allahu mubtada, Allahu nur. Nur itu jelas, jelas itu terang, terang itu nyata, nyata itu wujud, wujud itu kelihatan. Innakum syatarona rabbakum ayyana. Sesungguhnya diri kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Tadi semua. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Karena yang bisa melihat Tuhan kalian kecuali hanya dengan penglihatan Tuhan kalian. Maka disitulah melihat dibagi ro'a, nadoro, basir, kemudian absor. Itulah penglihatanmu, matamu, melihat penglihatan Rasulullah, penglihatan Nur Muhammad, penglihatan Allah. Begitu tahapannya. Penglihatan Al-Mahdi, penglihatan Muhammad, penglihatan Nur Muhammad, penglihatan Allah. Penglihatan Al-Mahdi, penglihatan Muhammad, penglihatan Nur Muhammad, atau penglihatan Ahmad, dan penglihatan Ahad. Tuh. Hanya nama-nama saja. Ahad, Jatullah, Muhammad, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Tuh. Dan tadi. Dan semua hanya akan nyata kalau di sini shod, maka tadi. Makanya kenapa Maryam bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di mihrabnya sampai Nabi Zakaria bingung. Tadi karena disinilah hakikat surat Maryam yang pertama adalah kunci, adalah tubuhmu sendiri. Adalah kuncinya kun fayakun. Kaf, ha, ya, ain, sod. Tapi di sininya qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasa. Di dadamu itu kesadaran siapa? Kesadaran tubuh, kesadaran hati, kesadaran jiwa, kesadaran Allah di situ. Pada kesadaran siapa di dalammu itu? Qad aflaha man zakaha. Pasti untungnya orang yang sudah melepaskan aku empatnya. Tadi, la adalah aku tidak wujud, yang wujud Allah. La, aku bukan qadim, aku muhaddas, yang qadim itu Allah. Pada saat kau katakan aku bukan qadim, aku muhaddas, kau mata pertama aku tidak wujud, maka yang pertama ada selalu mengatakan aku ada yang diadakan, aku ini mauzudah, aku adalah hanyalah cermin bagi dia, aku hanya bayangan dari dia. Nah, tapi aku juga pokoknya. Nah, disitulah tubadil tadi semua, dari isim fa'il ke isim maf'ul, dari kamu yang ada kepada dia yang ada. Hati-hati karena yang sifat yang ketiga dari salbiyah adalah mukhalafatul lil hawadis. Nah, disitulah berlaku hukum kamu ada, dia Adam, kamu Adam, dia wujud. Man arafa nafsahu bil Adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Nah, itulah. Maka dengan amaliyahnya menangkuk lidah, menekan, masukkan tadi syirullah, nurullah, istinsak bahasa fikih, istinsar, air masuk, air keluar, setiap hari kamu lakukan.
Maka tadi semua ya. Kemudian juga istinja awal, istinja akhir. Bagaimana cara makan, bagaimana juga merodon, membersihkan lubang anusnya dan lain sebagainya. Bagaimana itikad pada makanannya. Makanan itu sedulur papat, kembalikan pada 5 pancar. Minuman itu juga sedulur papat, kembalikan pada 5 pancar. Dirimu adalah sedulur papat, kasihlah pancernya disod dari semua. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, disinilah pusatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disinilah pusatnya. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, disinilah Muhammad pusatnya. Rasa yang menggabungkan seluruhnya disod. Maka disinilah tentang dada. Selalulah Allah menjelaskan kepada kita tentang dada. Alam nasrah laka sodrok tuh. Karena tasawuf taknya tobat. Sodnya adalah ini dadamu. Sodr adalah juga soful kolbi. Membersihkan dada. Membersihkan dari apa? Bukan digosok dengan sikat. Adalah dengan zikir. Apa itu zikir lagi? Zikir itu bukan nyebut-nyebut. La ilah. Itu mah metodologinya saja. La ilaha illallah itu tadi kata apa juga la-nya tadi aku nggak wujud, aku bukan qadim, aku bukan bako, aku bukan qiyamuh binafsi, aku bukan wahdaniyah, aku bukan mukhalafatul hawadis. Itu la ilaha, barulah kamu sadar matamu, melihatmu, mulutmu tadi semua. Di situ ada basor, ada sama, ada kalam, tapi di situ berarti ada basirun, ada samiun, ada mutakalimun. Tapi kemudian la ilaha illa. Nah, ada kudrat, ada iradat, ada hayat, ada ilmu. Berarti ada mulutmu, ada kudrat dan iradat. Itu ada pada illa. Ilallah. Ada. Ternyata adanya pada apa? Hayyun. Hidup pada hayyun. Kudrat pada qadirun. Iradat pada muridun. Hayat pada hayyun. Tadi semua. Allah isbat. Nah, sekarang kau sudah bisa melahirkan Muhammad karena kau sudah kembali la ilaha illallah. Sekarang kau jadi Muhammad. Muhammad Rasul Allah. Tuh. Lahirlah pada dirimu Muhammad, pada Ahmad, ana Ahmad bila mim, mimnya sudah jadi Muhammad. Mana tubuhmu sudah innama ya'muru masajidallah. Sekarang tubuhlah. Masjidil Haram itu tubuhmu. Masjidil Aqsa itu tubuhmu. Baitul Ma'mur juga tubuhmu. Innama ya'muru masyajidallah. Innama ya'muru. Sesungguhnya. Tadi. Bukan innama yu'ammiru. Tapi innama ya'muru. Ya'muru masdarnya imarah. Kau sekarang sudah jadi masjid. Sujudmu sudah jadi masjid. Islammu sudah jadi muslim. Imanmu sudah jadi mukmin. Ihsanmu sudah jadi muhsin. Tuh. Karena engkau sekarang sudah ngerti la ilaha illa Allah. Nah, sekarang barulah zikir. Nah, tadi Muhammad itu yang zikir. Pada saat dia mengatakan la, berarti dia menyambungkan kepada la ilaha illallah. Ternyata ilaha illallah itu Allah. Nyambung pada Allah. Berikan lagi la ilaha dikembalikan kepada ilallah. Ternyata ilaha juga adalah Allah. Tadi semua. Nah, sekarang nafikan lagi ilaha. Sekarang menjadi ilallah gitu. Maka ternyata ilallah juga Allah gitu kan tadi. Sekarang sudah jadi ilaha jadi Allah. Nah, Allah dihilangkan alifnya. Sekarang sudah jadi Allahu nurus samawati wal ardh, tapi hilangkan alifnya. Kamu mendekat lagi. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Buangan lagi lam akhirnya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Sebetulnya ngomong tubuhmu tuh. Barulah kepada kul huwallahu ahad. Huwa. Sekarang kulhu. Balik lagi kamu pada saat lahir. Begitu lahir ke alam dunia. Huwa, 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 oha, oha, oha. Balik lagi kamu ke situ. Kepada kelahiranmu kembali pada saat bayi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Itulah yang disebut dengan taubat. Taknya taubat, sodnya sodrun suful kolbi, tasawuf, waunya wilayah. Kamu harus punya wasilah,
Guru yang dohir, seorang guru yang tidak mengaku guru, guru yang tidak merasa jadi guru, guru yang tidak itu, yang sudah lagi tidak memanfaatkan tadi semua. Dia karena guru yang guru tidak akan ngaku guru, guru yang guru tidak akan merasa jadi guru, jangankan jadi guru. Tadi semua itu ya, guru yang guru makna fa, ujungnya kamu diajak kepada fana, tasawuf. Jadi tasawuf itu dari taknya tobat, sodnya adalah soful kolbi, dari mulai sodrun, sod, kaf, ha, ya, ain, sod, itulah surat Maryam. Maka disitulah kamu sekarang sudah menjadi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, nyata pada dirimu. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, nyata pada dirimu. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah, dia sudah kembali pada Allah. La ilaha illallah kun salli ala, sekarang kun mukunnya Allah karena kau Muhammad. Tadi semua itulah yang dikatakan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Tadi semua kau sudah pantas dipanggil Yasin, kau sudah pantas dipanggil Toha, kau sudah pantas dipanggil Kaf, Ha, Ya, Ain, Mim, Sod. Tadi kau sudah pantas dipanggil Ha, Mim. Kau sudah pantas dipanggil Alif, Lam, Ro. Tuh. Dipanggil Ya Ayyuhal Mujammil. Tadi semua. Yang tadinya selalu tadi Ya Ayyuhal Mudatsir. Semua ya. Karena kau adalah Muhammad. Jadi inilah sahabat ya, perjalanan kita yang masih panjang. Nah, inilah yang harus dibangun kesadarannya oleh diri kita. Maka amaliyahnya mungkin yang khusus ada, nanti kalian harus tadi semua yang bisa Abah ijazahkan, ya, tidak bisa langsung. Jangan takut kalau ketemu Abah itu mau diduitkan. Kalau Abah itu silahkan kalian yang sudah ke rumah Abah. Apakah Abah minta apa dari kalian? Enggak. Karena kalau Abah selama masih udah minta kepada apa kalian, kepada kalian, berarti Abah belum jadi guru. Itu saja patokannya. Abah berarti belum mati. Masih. Gitu kata di semua. Cuma memang harus ada wasilah. Itulah yang dikatakan wallahi ma wasali wallahi ma wasala man wa illa bi sohbati man wasala. Tadi semua kamu harus sohbah. Itu aja sohbah. Tapi sohbahmu itu bukan kepada orang yang merasa jadi mursin, orang merasa jadi guru, merasa petang-tang petenteng bisa mengantar orang kepada Allah. Akhirnya jadi wasilah. Muhammad yang baginda Nabi yang Muhammad yang agung saja hanya tugasnya untuk menyampaikan. Bahkan pada saat keinginan pribadi beliau ingin mengantarkan pamannya Abu Thalib, beliau pun nggak bisa. Tapi nggak bisanya adalah sebagai pelajaran dari Allah kepada kita. Tadi semua jangan mentang, nah inilah. Jangan mentang-mentang kamu adalah seorang ulama. Jangan mentang-mentang kamu merasa ahli ilmu. Jangan mentang-mentang tugas kita adalah menyampaikan. Nah, itu. Tapi yang menyampaikan harus jelas. Bukan yang menyampaikan karena sesuatu. Itu saja. Karena segala yang tidak ada disulah. Maka fa-nya itu tasawuf. Belum fana. Dari semua ya. Ada fana, maka man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Nah, tadi kenapa la itu ada kita nafikan supaya kita wujud bersama Allah tuh. Berarti sekarang fiha khalidun. Kenapa? Karena khalidunnya Allah lah kita abadi bersama Allah tuh. Ilmunya juga fiha khalidun karena abadinya ilmu Allah. Tadi semua. Wujudnya bersama dengan wujudnya Allah karena sudah hilang kamunya. Karena tadi, begitu kamu ada, dia tidak ada. Itulah persoalannya. Jadi ada juga yang bertanya ke Abah, bagaimana Abah sebelum ini saya, kalau menurut Abah kalian pahami saja ini sudah cukup. Tadi semua ya. Karena Allah itu tidak melihat apakah kamu harus bagaimana. Kan ikhtiarnya itu. Lihat kisah orang yang mau tobat. Belum dia membunuh 99, bahkan yang ke 100 pun karena dia menganggap
tobatnya nggak diterima, dibunuh juga sama dia. Lihat, sudah melakukan ketaatan? Belum. Semua. Ya, karena bagi Allah itu bukan masalah ketaatan. Ingat itu. Berapapun angka ibadahmu dibagi dirimu minus. Ingat itu. Bisa syirik. Berapapun ibadah yang kau lakukan dengan tubuhmu itu syirik. Minus. Tapi berapapun dosamu dibagi dengan 0. Tak terhinggalah kamu. Maka disitulah. Jangan aneh kalau melihat kisah orang-orang aulia yang nggak jelas ibadahnya, yang nggak jelas syariatnya, yang nggak jelas amaliyahnya, di penghujungnya surga. Tapi orang yang jelas ilmunya, kayak Barsiso, kayak Baramin Baura, di penghujungnya neraka. Nah inilah persoalannya kalau manusia bersandar pada amal. Itulah syai'illah, ingatkan min alamatil i'timadi alal amal nuksani roja indawud. Jangan kau bersandar pada amal. Bersandarlah kepada yang nyuruh amal. Bukan surganya, bukan nerakanya. Peganglah Allahnya. Bukan lapangnya, bukan sempitnya. Peganglah yang punya lapang dan sempit. Dorro wala naf'an. Yang wala mautan wala hayat. Bukan hidupnya, bukan matinya. Peganglah pada Allah yang punya hidup dan mati. Punya Allah yang dohir dan batinnya. Pegang Allah, 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 Allah. Karena hanya dia yang tidak berubah. Selain dari dia disebut kaun, syai'in, makhluk. Semua kawan itu kulluhu zulmatun, mati. Maka siapapun dia, selama dia masih ada, mustahil bisa membawamu pada Allah. Itu saja. Kulluhu zulmatun. Dari semua. Al-aqwanu dhahiruha girratun. Al-aqwan ini dohirnya tipuan. Dan Allah sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dari semua. Ya. Dan tidak, mata'ul gurur adalah hanya tipuan. Dari semua. Jangan terjebak dengan tipuan. Tipuan. Ya. Maka tadi ya al-aqwanu dhahir wa batinuha ibratun. Batinnya adalah pelajaran kepada kita. Maka itulah melihat kita sempurnakan. Ro'a, nadhara, basyira, absar. Maka kau sempurna dalam melihat. Tapi pada saat engkau sudah penglihatan Allah, jangan takut disesatkan. Jangan takut ditololkan. Jangan takut dimurtadkan, dikafirkan. Karena itulah konsekuensi logis yang kamu harus hadapi. Dan itu yang dialami dari mulai Nabi. Siapa Rasul yang tidak disesatkan, tidak ditololkan, dikejar-kejar, dibunuh, bahkan digantung. Ulama-ulama kayak Al-Halaj, kayak siapa semua. Tadi ya mungkin di kita saya Siti Jenar, kisahnya dibikin begitu. Dan Pansuri, semua begitu sahabat. Karena itu adalah konsekuensi. Maka Abbas sering bilang, Abbas itu digantung rame-rame oleh kalian, gak ada masalah. Tadi semua ya. Karena kewajiban sudah tidak lagi takut dengan makhluk ini semuanya. Saya lebih takut dari semua kepada yang nyuruh daripada yang akan mengancam. Saya lebih takut kepada yang nyuruh menyampaikan daripada kepada siapapun yang ingin menghabisinya. Silahkan. Tadi semua ya. Itu saja yang bisa Abbas saya sampaikan. Sehat semua. Dan teman-teman semua terus tingkatkan kesadaran. Karena kebahagiaanmu akan semakin terancam pada saat kamu dalam keadaan mabuk. Itulah kata Allah. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Dan itulah kenapa Allah ciptakan binatang haram kayak anjing dan babi. Abu Yazid Bustami mengatakan kepada kita semua. Allah menciptakan babi dan anjing. Tapi dosanya anjing dan babi adalah tidak seberapa dengan dibandingkan dosanya manusia. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang binatang. Aku beruntung, kata sapi, aku dijadikan sapi. Tubuhku besar, dagingku besar. Tulangku jadi kalsium, dagingku. Kotoranku jadi pupuk. Tidak dijadikan seekor kucing. Kucing mendengar, sapi, enak saja kau. Walaupun kau besar kayak apapun, tapi aku bisa tidur di sofanya tuanku. Dan kucing punya kelebihan. Pada saat di rumahmu ada kucing tidur, tidurlah di tempat dia tidur. Itulah tempat yang paling aman dan nyaman untuk engkau melepaskan lelah. Karena kucing tahu tempat terbaik, tempat kau tidur. Kuda tahu tempat minum yang terbaik. Ular tahu di mana tempat kamu adalah harus membangun rumah supaya tidak longsor. Lalat tahu di mana kamu harus bertani, karena di mana ada lalat disitulah tadi semua. Ya, ayam tahu di mana dia bertengger, disitulah kamu adalah tempat yang paling dekat mencari air, sahabat.
Dan disitulah juga lalat tahu di mana benda yang paling kotor, dan lebah tahu di mana benda yang paling bermanfaat untuk menjadi madu. Itulah kehidupan yang harus kita pahami, ya. Maka babi itu tidak lebih buruk daripada kita. Ingat itu. Maka nanti barulah jadi kucing, kata kucing, akhirnya kata anjing, akhirnya kata babi. Kata babi di penghujungnya, beruntung aku jadi babi daripada manusia yang gak sholat. Tapi sholatnya yang mana? Bukan yang laku sholat. Ingat itu. Bukan yang laku sholat. Ingat itu. Ya, kalau laku sholat saja tidak gunanya. Tadi semua. Ya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ingat itu. Tapi yang diminta oleh Allah itu sholat, bukan laku sholat. Tapi laku sholat karena kita punya tubuh, kamu harus untuk melihat tasjidnya, alifnya, rukunya dalam awalnya, sujudnya dalam akhirnya, dan duduknya, sahabat. Ya, itu saja. Barangkali sehat semua panjenengan dimanapun berada. Tadi semua Abah, tadi semua ya mau turun buat teman-teman yang di bawah. Insya Allah sebentar lagi Abah turun ya semua.